Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya membuat video ini di sore hari. Kita hari ini kuliah pendidikan anti korupsi. Sudah beberapa materi sudah saya sampaikan kepada Anda sebelumnya dan sudah disaksikan bersama-sama dan juga beberapa tugas. Alhamdulillah semua hampir semua ya sudah menyelesaikan tugasnya. Baik, kembali ke perkuliahan kita di pendidikan anti korupsi. Ini adalah mata kuliah baru ya di Univ NTB, di mana semua program studi untuk semester genap ini mengampu mata kuliah yang sama, yaitu pendidikan anti korupsi. Nah, kita langsung saja ya, karena sebelum-sebelumnya materi yang sudah Anda terima itu tidak jauh beda dengan yang sekarang tentang korupsi, dan juga Anda punya gambaran bahwa korupsi itu seperti apa. Dan materi yang sebelumnya yang pernah saya sampaikan itu adalah materi dasar, sangat dasar untuk memahami tentang arti dari korupsi. Baik, ini sebagai brainstorming saja ya. Jadi ini ada data tentang korupsi. Mohon maaf, saya di pinggir jalan karena rumah itu di pinggir jalan raya, jadi agak bising ya. Jadi ini ada data tentang korupsi, bahwa skor korupsi, indeks korupsi di dunia ya, di sini di dunia. Kalau kita melihat di sini skornya untuk Selandia Baru, ada Selandia Baru, Singapura 87 dan rankingnya 2 dan rankingannya 2. Nah, kita di Indonesia ini masih 89 angka korupsi. Lumayan angka korupsi di Indonesia. Ranking kita 89 dengan skor 38. Kita kalah dengan negara tetangga kita yaitu Singapura yang menduduki angka ketiga untuk praktik korupsi. Nah, dari itu ada juga untuk di nasional, skala nasional, dan perbandingan juga dari data beberapa negara khususnya di ASEAN. Nah, kalau melihat data di sini untuk di ASEAN, bahwa kalau di ASEAN itu kita ke 38, sama dengan mengambil di sini, mengambil datanya ke berapa ya? Mengambil datanya di sini, dia mengambil datanya menurut data dunia tadi gitu. Kita masih posisi ke 38. Namun dari beberapa ya negara-negara ASEAN, bahwa yang ranking pertama itu yang minim angka korupsinya itu adalah Singapura, karena di dunia itu dia ranking 2. Terus dengan nilainya, kalau kita melihat nilainya di sini, Singapura 85 indeksnya, terus Brunei 63, Malaysia 47, kita 38, 36 Filipina, 36 Thailand, 33 Vietnam, Laos 29, Myanmar 29, Kamboja 29. Jadi dari 2, 4, 6, 8, dari 10 negara ASEAN, kita menduduki urutan ke, kalau lihat indeksnya, kita menduduki di sini, kalau kita ke 38, di sini ada Kamboja, ada Myanmar, ada Laos di sini yang cukup tindakan korupsi di negaranya sangat lumayan tinggi karena Vietnam indeksnya itu ada, Vietnam itu 33, terus
ya hampir sama dengan Filipina dan Thailand. Nah, kalau keterangan survei KPK untuk beberapa provinsi, Jawa Tengah indeks tertinggi dimiliki oleh provinsi Jawa Tengah untuk korupsinya. Artinya Jawa Tengah sangat hasil untuk korupsi sangat minim sekali karena dia nomor satu, karena eh, berbagai lembaga pemerintahan sudah mulai meninggalkan praktik-praktik korupsi. Yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Sumatera Barat, keempat Gorontalo, kelima Kepulauan Riau, kita keenam, NTB keenam sudah. Kita keenam, ketujuh Jawa Barat, ke-8 Kalimantan Selatan, ke-9 DKI Jakarta, ke-10 NTT. Itu ya survei KPK tentang indeks tertinggi dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu indeks tertingginya. Jadi kalau dia tertinggi indeksnya, angka korupsi itu rendah. Lanjut, bagaimana upaya pemberantasan yang sudah dilakukan oleh negara terhadap korupsi? Nah, upaya pemberantasan yang sudah dilakukan oleh negara di dari semenjak tahun 1998 ini muncul TAP MPR nomor berapa ya? 10 nomor 9 MPR 1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, di tahun 2002 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan lembaga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tahun 2004 penerbitan Instruksi Presiden Nomor 5 2004 tentang dilanjutkan dengan penyiapan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi RAN. Nah, kalau melihat tren kasusnya di sini dari 2013 semakin meningkat sampai dengan 2018, aksi korupsi semakin meningkat, semakin tahun semakin meningkat korupsi di nasional. Bagaimana pencegahannya? Pertama, misalnya kalau kita melakukan upaya pencegahan terhadap korupsi adalah yang pertama, melarang penggunaan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi. Hal-hal kecil yang perlu kita lakukan adalah melarang penggunaan fasilitas dinas, mobil-mobil plat merah untuk keperluan pribadi. Memberikan imbauan untuk menolak gratifikasi, menerbitkan surat edaran terbuka, iklan melalui media sosial, bentuk pemberitahuan publik lainnya. Itu cara upaya pencegahan yang mesti harus kita lakukan. Nah, generasi kita ini diharapkan sebagai generasi muda yang anti dengan tindakan-tindakan korupsi. Nah, itu ya tentang tentang korupsi. Terus dari korupsi kita bisa dapat melihat dampak dari korupsi tersebut. Dampak dari korupsi, ya. Nah, kalau melihat dampak dari korupsi, dia berdampak pada ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoritas pemerintah, itu ya dampak korupsi. Terus politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, kerusakan lingkungan, ketahanan budaya dan religiositas. Jadi inilah yang diberikan dampak dari beberapa korupsi, dan yang sekarang saya perlu akan menjelaskan masing-masing dari dampak ini. Nah, dari dampak pertama yaitu ekonomi, yang diakibatkan adalah melihat lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas,
rendahnya kualitas barang jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. Itu dampak ekonomi yang dihasilkan dari tindakan korupsi. Nah, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat yang bisa kita cermati di sini adalah mahalnya harga jasa dan layanan publik, terus pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi. Jadi dari sosial dan kemiskinan masyarakat ini akan meningkat apabila terjadi korupsi. Semua karena dengan mahalnya harga barang dan jasa dan layanan publik, terus untuk mengentaskan kemiskinan itu berjalan lambat dan lain sebagainya. Kalau melihat runtuhnya otoritas pemerintah, di sini dilihat dari matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, birokrasi tidak efisien. Jadi sudah tidak ada lagi kode etik dalam sosial berpolitik, semua saling menghujat, semua saling saling jatuhkan, walaupun di depan forum terbuka semua saling menjatuhkan, semuanya sudah mulai tindakan-tindakan anarkis, beringas, walaupun di dalam struktur pemerintahan, terus peraturan sering dilanggar juga gitu kan, dan semua birokrasi tidak efisien, semuanya adanya kolusi, nepotisme di dalamnya. Kalau melihat dari dampak dari politik dan demokrasi, aspek yang bisa kita cermati di sini adalah munculnya kepemimpinan yang korup. Jadi kalau sudah tindakan korupsi, maka seterusnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup. Ya mereka ingin jadi pemimpin itu hanya ingin menguras uang negara. Hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Kalau kita sudah tidak aware, tidak percaya terhadap pemerintah, berarti itu korupsi terlalu tinggi. Menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat. Penegakan hukum. Kalau melihat dari penegakan hukum, fungsi pemerintahan mandul, fungsinya sudah nggak ada apa-apa lagi, sudah tidak menjalankan fungsinya lagi pemerintah. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, sudah nggak percaya lagi rakyat. Pertahanan keamanan, ini sering terjadi kerawanan pertahanan keamanan masyarakat karena lemahnya alutsista dan SDM. Bagaimana mau menyiapkan alutsista sudah tidak ada lagi karena semuanya dikorupsi gitu kan. Untuk mengadakan alat-alat sistem pertahanan negara itu sudah nggak ada. Bahkan untuk pengadaan alat-alat dikorupsi juga. Untuk peningkatan sumber daya manusia juga tidak ada gitu kan. Tidak ada beasiswa, tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat karena semuanya dikorup. Lemahnya garis batas negara gitu kan. Nah, sudah nggak ada lagi di perbatasan tidak ada penjagaan, tidak ada apa-apa, terus orang dari luar negeri seperti di perbatasan negara bebas mengakses Indonesia gitu kan, bebas masuk di Indonesia gitu. Giliran Indonesia masuk ke negaranya sangat ketat, tapi mereka masuk ke Indonesia itu sangat mudah gitu kan, karena penjaga perbatasannya gampang disogok gitu kan. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup manusia. Jadi semua pencemaran dilakukan, tidak ada pengawasan terhadap melakukan pencemaran, semuanya ingin melakukan, walaupun ada pembangunan pabrik tapi tidak ada analisis AMDAL-nya bisa dilakukan juga gitu kan. Sudah bebas mereka itu, AMDAL itu dibeli-beli gitu kan, izin AMDAL bisa diperjualbelikan, terus tidak ada batasan bagi mereka yang mendirikan usaha. Semua buang limbah sembarangan, tidak ada yang mengawasi. Dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas, rusaknya cara berpikir logis. Sudah tidak pikir logis lagi gitu.
memudarnya nilai budaya, bergesernya agama, religius, dan identitas masyarakat. Sudah bergeser, karena mereka nilai uang. Nah, era digital dan dampaknya pada penanggulangan korupsi. Kalau era digital dan dampaknya pada penanggulangan korupsi, meningkatnya kualitas kejahatan korupsi. Kalau era digital, permisifme akibat paparan informasi hoax tentang pemberantasan korupsi. Hoax itu adalah tantangan untuk pemberantasan korupsi, dan era digital dan peluang pada upaya pemberantasan korupsi. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf karena materi yang saya sampaikan ini sangat ribet sekali, sebab saya berada di pinggir jalan. Sekian dari saya. Selamat berpuasa, menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.